Islam yes, kafir no. Islam sampai mati tangannya di leher. Anak PAUD udah bicara begitu. Ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Udah kepencet. Oke, kita lanjut lagi, Bang. Tadi soal Al-Zaitun dan sebagainya, soal haji di sana. Mas saya penasaran dengan sekarang itu kayak kita kembali yang paling baru ini, ada kemarin di Garut dan ada lagi di Lampung ya sekarang, yang sempat sampai ada satu desa 30 orang atau 40 orang lah, puluhan lah intinya. Itu sebenarnya bagaimana sebenarnya mereka pertama kali masuk untuk berjualan ini kepada calon-calon korbannya, ini pola-pola yang sekarang mereka pakai? Ya kan memang sudah ada agen-agennya yang menyebarkannya, dan polanya sekarang untuk masuk di kalangan milenial, ya mereka masuk ke dunia milenial, bicara entrepreneur, bicara pelatihan kreatif dan lain sebagainya. Jadi cover itu mudah diterima oleh anak-anak milenial, diajak berorganisasi, anak-anak kan semangat. Apalagi orientasinya perubahan, apalagi bicara revolusi tentang bagaimana Islam akan bangkit di Indonesia. Ini menarik sekali bagi anak-anak muda yang memang punya semangat belajar agama. Tapi target MI ini kalau nggak salah, ini rata-rata orang yang mampu kan, bukan orang yang nggak punya duit kan? Semua segmentasi, tidak bicara sisi ekonomi, tidak bicara pendidikan, semua orang berpotensi. Jadi kita lihat di Surabaya, satu keluarga orang terkaya di kampung yang menjadi pelaku teror. Anaknya dipasangin bom, diledakin, ini kan artinya ini tidak bicara sisi. Dan mereka hari ini sudah masuk ke semua lini masyarakat, bukan hanya kalangan milenial. Saya memang ya ini menjadi prioritas milenial karena ya anak-anak sedang mencari jati diri, masa-masa peralihan. Bahkan mereka sekarang maaf. Jadi pengkaderan ini yang mungkin dimulai dari intoleransi, pintu gerbang radikalisme ini dari usia dini, usia PAUD. Kita banyak lihat PAUD ini yang anaknya nggak mau bergaul dengan sahabat yang beda agama, gara-gara nyanyi apa? Lagu tepuk anak soleh. Islam yes, kafir no. Islam sampai mati tangannya di leher. Anak PAUD udah bicara begitu. Nah, bagaimana ketika mereka menjadi besar, karena setiap hari diulang-ulang. Sekolah itu nggak mau ada upacara bendera, nggak mau lagu kebangsaan, nggak ada Pancasila di situ. Alasannya lebih baik untuk zikir daripada upacara yang katanya mubazir. Apa salahnya sih? Itu kan meningkatkan nasionalisme. Kita sudah merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan. Apa susahnya sih? Harus menyalahkan pemerintah togut, pemerintah salah. Solusinya apa? Bukan kesejahteraan, bukan keadilan. Solusinya itu negara Islam atau khilafah. Oke, berarti artinya selama ini kelompok-kelompok yang berteriak khilafah, afiliasi ke NII sangat kental ya? Sebenarnya mereka punya tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Tujuannya sama, bagaimana membentuk negara ini menjadi negara yang berhukum Islam. NII lokal, khilafah transnasional, yang mereka berharap akan menyatukan umat Islam sedunia dengan cara bersatu dipimpin oleh satu khalifah. Mereka katakan ini anti demokrasi, dan lucunya mereka hanya bisa hidup di negara demokrasi ini. Lihat di Mesir, event muslimin di negaranya malah dilarang. Ulama-ulamanya yang menjadi panutan ditangkap-tangkepin. Di Indonesia diberikan tempat yang enak, bahkan masuk ke partai politik. Nah, ini antara NI dan khilafah tumbuh subur ya karena negara ini nggak jelas. Tidak ada regulasi yang mengatur bahwa organisasi selain Pancasila itu dilarang. Coba kalau dibuat regulasi semacam komunis, TAP MPR, siapa yang menggunakan organisasi sosial maupun politik tidak menggunakan Pancasila sebagai asas, maka dilarang. Nah, ini selesai. Dan masalahnya sekarang yang bisa ditindak hanya organisasi atau orang yang sudah melakukan tindakan teroris. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme, yaitu. Sedangkan pahamnya tidak dilarang. Atas nama kebebasan berpendapat, demokrasi lah. Ini kan mereka berjuang. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, tapi mereka 24 jam bergerak. Dan kita yang mayoritas katanya moderat, diam. Yang waras diam. Sehingga ya kalau kita bilang wayang tadi, dalangnya semakin senang. Wah, ini sudah teradu domba antar suku, antar agama. Yang seagama kita ribut, ya sudah. Ini yang terjadi di Indonesia. Kita nggak pernah mikirin ini, yang lain sudah bicara tentang keroket, kita masih ribut masalah
internal di negara kita. Berarti ini sebenarnya mungkin negaranya sebenarnya jelas ya, tapi orang-orangnya kali yang nggak jelas. Kan negara nggak pernah salah, orang-orangnya kali. Saya rasa negara ini kita butuh sedikit otoriter. Ya karena kalau kita nggak jelas, nggak punya kebijakan, presiden dan lembaga negara menurut saya kehilangan wibawa. Oke lah, mungkin pembangunan di mana-mana, tapi bagaimana ini kan SDM, sumber daya manusia ini, penggeraknya ini kan anak muda. Ketika anak muda sudah dicecoki radikalisme atas nama agama, tidak mustahil 5 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia akan seperti Suriah, seperti Libya. Dan kemenangan Afghanistan kemarin di Indonesia dianggap sebagai kemenangan umat Islam. Kalau di Afghanistan bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Nah, itu kan ngeri sekali. Semangat perubahannya kita akui, mereka ada orang-orang yang luar biasa dalam hal hero perjuangan. Masalahnya mereka berguru dengan guru yang salah. Oke Bang, biar agak enggak, gue juga pusing. Ciri-cirinya adalah biar tidak sampai orang atau keluarga gua, tetangga gua nanti misalnya tidak terjerumus ke sana. Modus-modusnya biasanya pertama itu seperti apa sih? Cara gampangnya yang langsung bisa. Kalau secara fisik kita nggak punya ciri-ciri fisik karena mereka hari ini menjadi bunglon di masyarakat. Bikin organisasi kegiatan positif, kerja bakti, donor darah dan lain sebagainya. Secara fisik, tapi secara dialog mereka itu merasa orang yang terzolimi, playing victim. Wah, ini terjadi sebuah kriminalisasi agama, Islam dizolimi dan lain sebagainya. Pemerintah zolim, pemerintah kafir. Jadi kalau ibarat ada iklan itu, apapun makanannya, minumnya tetap negara Islam atau khilafah Islam. Nah, itu kan susah. Katanya mereka mau memperjuangkan keadilan, kesejahteraan. Tapi kalau solusinya negara Islam atau khilafah, itu harga mati buat mereka. Karena bagi mereka itu tidak bisa beragama dengan baik bila tidak berkuasa. Mereka tidak bisa menjalankan aturan agama bila tidak berkuasa. Jadi mereka kita sebut sebenarnya orang-orang yang haus kekuasaan, pemberontak atas nama agama. Kita kadang-kadang terlena dengan tampilan fisik. Wah, dia itu hafiz Quran. Wah, dia itu ibadahnya rajin. Pagi, siang, sore, malam puasanya, bahkan bacaan Qurannya kita nggak apa-apa. Kalau mencari pemimpin yang adil di dunia ini mah nggak ada. Rasulullah aja itu dianggap tidak adil oleh umatnya. Ketika jadi perang, ada harta rampasan perang dibagikan kepada orang yang kaya, yang mu'alaf itu kan. Ini ada yang protes. Harusnya bagian kami yang membutuhkan. Demi Allah, Rasulullah nggak adil. Nah, Rasulullah seorang yang dipilih oleh Tuhan, dibilang nggak adil, apalagi presiden kita sekarang hari ini. Dan Rasulullah bersabda, kelak ada orang-orang yang baca Qurannya itu tidak nggak ada bapaknya, tapi hanya sampai di tenggorokan. Dan kita tahu dalam sejarah, Sayyidina Utsman bin Affan yang bunuh siapa? Umat Islam. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Ulama pada saat itu, yang hafiz Quran Ibnu Muljam. Bahkan saking luar biasanya dia, ketika dihukum dipotong tangannya, dipotong anggota badannya itu masih berzikir. Diprotes, dipotong lidahnya. Nanti kalau aku berzikir pakai apa? Jadi kalau kita melihat dari sisi orang-orang yang luar biasa mereka dan pendukungnya. Tapi ketika kita melihat siapa yang dibunuh, Sayyidina Ali, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dekat dengan keluarga Rasul. Jadi hari ini gejala itu sudah muncul di Indonesia. Kita banyak lihat rumah-rumah tahfiz. Kita apresiasi anak-anak belajar Quran, tapi ketika mereka tidak diajarkan akhlak, Syaitan mengatakan lebih menghormati orang berhak daripada berilmu. Kalau berilmu, iblis juga lebih berilmu daripada manusia. Nah, hari ini banyak sekali orang mengkampanyekan agama tidak dengan akhlak. Karena bagi saya tolak ukur agama adalah akhlak. Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang mengajarkan agama akhlaknya rusak, ya berarti stop, unfollow, jangan ikuti, karena kita belajar agama dengan cara yang salah. Artinya berarti sekarang banyaknya yang tersebar di sosial media itu di viral-viralkan, bahkan si Ustadz A ngomentarin Ustadz B, Ustadz B ngomentarin Ustadz C seolah-olah dia paling benar. Itu mungkin
karena tersusupi strategi Ya. NI termasuk salah satu. Khawaris masa kini, neo Khawaris itu muncul dan mereka, kita bilang mereka adalah orang-orang yang pengen berkuasa dengan kedok agama. Tolak ukur kalau kita belajar agama akhlak. Jadi kalau dia menyampaikan akhlak dengan baik, ya silakan. Kita hari ini jangan nggak usah terlalu memperdebatkan. Wah, sekarang kan banyak juga terjadi. Orang NU kalau ke Muhammadiyah ke NU, jadi tentang bicara masalah ribut masalah kunut. Yang dipersoalkan kadang sahabat-sahabat kita yang mengaku beragama Islam, yang nggak sholat harusnya kan. Lah kita kadang rukun sholat aja cuma berapa, tapi yang bicara tentang ancaman neraka ini sampai ratusan. Kalau nggak begini, jadi orang mau belajar sholat, lah kok ancamannya kalau saya tidak mengikuti sholat yang seperti Rasul itu ratusan, padahal rukun sholat itu hanya belasan kan. Nah ini yang terjadi. Jadi persepsi tentang Tuhan itu dan konsepsi tentang agama menurut saya tidak sinkron. Persepsi tentang Tuhan, semua agama itu sama tentang Tuhan, cinta kasih. Persepsi semua agama adalah rahmatan lil alamin yang diartikan dalam bahasa masing-masing agama. Sebenarnya ketika persepsi dan konsepsi sudah sinkron, selesai sudah. Setiap orang bicara tentang cinta kasih. Ketika sudah bicara cinta itu udah yang paling tinggi. Karena dalam sejarah jelas Rasulullah dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kalau dia marah seperti hari ini, kan didoakan umatnya supaya hancur, tapi tidak. Rasulullah mendoakan umatnya supaya diberikan hidayah. Nabi Isa atau Yesus disalib juga tidak mendoakan umatnya supaya hancur, supaya umatnya mendapatkan hidayah. Jadi hari ini sebenarnya orang-orang yang mengaku beragama melihat kemungkaran sekitarnya harus sesuai dengan porsinya. Siapa? Umat. Tugasnya kita berdoa supaya pemimpin negara, aparat kita membuat sebuah kebijakan yang memasyarakat, yang memakmurkan sejarah masyarakat. Ulama dengan lisannya tadi, dengan akhlak. Aparat dengan tangannya menindak tegas tanpa pandang bulu. Selama ini kadang-kadang aparat juga kadang-kadang menjadi problematika. Korban lapor akhirnya menjadi tersangka. Loh, di mana keadilan itu ada? Ya kita mungkin bicara masih oknum, tapi ini kan terus menerus yang akhirnya masyarakat menjadi fobia sendiri terhadap hukum ini kok seperti ini. Nah, ini menurut saya pembenahan, evaluasi di internal juga di pemerintahan, di aparat, karena tidak sedikit juga oknum-oknum di pemerintahan, ASN, TNI, Polri. Ramenya fenomena tentara cinta sunnah, Polri cinta sunnah. Menurut saya blunder. Menurut saya polisi yang amanah. Bahasa kita nggak perlu rajin ibadah sampai berjam-jam zikir. Polisi yang amanah itu ketika dihisab di akhirat itu menurut saya masuk surga paling awal. Kenapa? Dia berjihad dengan tangan, nyawa taruhannya. Kita manusia, masyarakat biasa dengan hati itu kan jihad yang iman yang paling lemah. Ulama dengan lisannya. Kok sekarang muncul polisi membid'ahkan ini yang nggak pakai kunut bid'ah, nih yang nggak pakai ini, bahkan musik haram. Terus di mana indahnya Islam? Kok semuanya salah, semuanya bid'ah, semuanya syirik, semuanya kafir yang tidak satu frekuensi? Padahal kembali dakwah itu dengan akhlak. Kita ingat perjuangan Wahlawi Songo untuk mendekati orang yang mabuk. Sedang mabuk kita katakan, "Woi, mabuk haram." Yang pasti nggak akan dengar. Oh, didekati dengan bagaimana dia sudah sadar, pendekatan lewat seni budaya, lewat kearifan lokal, apa untuk mendekatkan jembatan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menerima pesan-pesan, bukan hanya pesan agamis, tapi pesan kebangsaan. Karena hari ini banyak orang-orang mengatakan agamis, tapi kebangsaannya rusak. Dia agamis, tapi dia merampok kebangsaannya. Banyak organisasi yang latar belakangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kebangsaannya bertemu dengan kelompok NI, kelompok Khilafah, ini kan akhirnya kebangsaannya rusak. Nah ini yang menurut saya krisis kebangsaan di negara ini. Kenapa? Ya masyarakat karena tidak merasa terancam. Bagi saya nasionalisme itu kita merasa terancam. Ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Bagaimana kalau kita tidak merasa terancam, tidak merasa terganggu kan? Bagaimana kita merasa terhambat, enggak merasa tidak ada hambatan? Bagaimana merasa terganggu, tidak merasa ada gangguan? Kita merasa aman, dan bahaya terbesar adalah ketika merasa aman. Oke.
kembali lagi nih biar nggak ngobrol ini kesannya ntar kayak dibayar Jokowi loh. Kesannya. Mohon maaf, saya kadang-kadang terlalu semangat karena saya rasa ini anak-anak muda ini dijadikan komoditi sebuah proyek, mega proyek pemiskinan berjamaah atas nama agama. Oke. Tapi saya nggak akan lebih penasaran juga nih, makin asik nih, makin banyak nih. Ada nggak sih menurut abang, pengetahuan abang sebetulnya yang dari alumni NII atau bahkan mungkin masih NII sekarang mereka berdiri atau masuk memimpin sebuah organisasi yang terutama yang oleh pemerintah itu atau oleh orang yang kubu apa ya istilahnya, kubu pro pemerintah liberal atau netral. Ini si orang ini adalah apa ya bahasanya, memimpin kelompok Islam radikal. Ada nggak? Kalau yang merasa mewarisi ada, karena kita kan ada yang namanya mewarisi dendam masa lalu. Itu paling banyak ada di mana? Setiap wilayah ada. Setiap wilayah ada. Seperti kayak di Lampung ini kan ada dendam. Kita ingat kasus Warman Talangsari. Oke, Talangsari. Dibabat habis. Bagaimana ketika orang tuanya diselesaikan pasti anaknya ada. Jadi kalau dalam ideologi namanya ada ideologis, ada yang biologis juga pasti ada. Tapi kembali, ya itu hak mereka untuk merasa meneruskan perjuangan leluhur mereka. Tapi bagi kita, ya ini sudah selesai. Kalau yang didendam dengan togut yang mereka anggap pemerintah togut misalnya, ini misal aja ada mungkin pecahan-pecahan, saya nggak bilang HTI kan, itu udah dilarang pemerintah kan? Dilarang, ya. Tapi kan organisasinya. Iya, mungkin X sana ada di situ memimpin gerakan, atau mungkin di kelompok FPI yang juga udah bubar, ada nggak di sana? Yang setahu abang, mungkin dulu satu alumni atau satu pendidikan atau apa? Saya yakin tidak mustahil, itu bisa ada. Dari sana juga ya. Tapi ini sebelumnya, tapi mungkin waktu dulu di mana di Al Zaitun umur berapa? Saya umur berapa ya? Saya tahun 2000-an, berarti umur berapa ya tahun? 2000-an berarti udah ada FPI dong 2000-an. Kan FPI 99 tuh. Kalau saya bilang FPI itu bagus kok. Iya, artinya FPI Ahlus Sunnah, cuman wawasan kebangsaannya itu mepet-mepet ke kelompok khilafah. Jadi kebangsaannya jadi rusak. tapi nggak pernah ini ya, mereka artinya apa sih istilahnya, kayak macam Benang merah. bukan benang merah, apa istilahnya, ya bisa jadi kan benang merah, tapi di Al Zaitun ini mereka sering bertemu, mungkin memanggil kelompok-kelompok yang notabene dianggap berseberangan oleh pemerintah, dirangkul sama Al Zaitun untuk bersatu. Itu pernah lihat itu? Kalau kita dulu ketika di NI itu menganggap orang di luar kelompok kita itu ahli kitab. Oh, okay. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama satu frekuensi, yang penting kita angkat juga mereka. Dan kelompok ini senang ketika terjadi konflik, ketika terjadi chaos, itu dianggap sebagai peluang, dan ini bisa jadi untuk memojokkan pemerintah. Ini karena negara tidak berkuasa hukum Allah, maka selamanya akan tetap ada persoalan, konflik, bahkan banyak bencana karena negara ini tidak berkonsep hukum Allah. Dan berarti kan banyak orang awam kan jadi banyak yang salah tafsir, jangan-jangan gitu loh, ketika melihat waktu itu masih ada FPI, kesannya FPI sangar, kasar dan sebagainya, kesannya seperti itu kan. Kalau dari awal saya melihat FPI itu bagus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi ada para habaib di situ. Cuman masalah di tingkat tokoh-tokohnya di atas itu mereka bergaul dengan kelompok-kelompok khilafah. Jadi tadi kebangsaannya itu tercemar. Jadi ngomongnya pun lebih luas lagi. Ya apapun, silakan mau bikin konsep apa, tapi bagaimana kita harus sepakati negara ini sudah final. Pancasila menjadi kesepakatan bersama, di sini ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya sudah. Urusan ibadah itu urusan kita dengan Tuhan dengan cara masing-masing. Silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tapi urusan bernegara kita harus sepakati bersama bahwa ini sudah final. Berarti berbeda dengan yang itu ya, berarti yang mana? Indramayu kan justru nggak kelihatan pergerakannya, tapi bukan nggak kelihatan, malah motonya itu pusat toleransi dan budaya perdamaian. Nah, berarti kelihatannya halus. Jadi antara ideologi dan realitas politik berbeda. Oke.
Yang Kan sono halus, ini tapi munafik jadi kan. pergerakannya lebih mengerikan. Sebenarnya sini yang dikenal orang-orang taunya kasar, sebetulnya justru malah nggak seperti yang dibayangkan. Itu kira-kira poinnya kan. Meskipun mungkin ada beberapa ya yang satu ketemu titiknya mungkin di bidang apa gitu kan. Kita nggak menuduh mereka berkomplot untuk kudeta ya, nggak gitu. Tapi ya kalau tujuannya mungkin Islam, akan ketemu di Islamnya kan gitu, kira-kira kali ya. Tapi ada berapa banyak sekarang sih kalau boleh tahu mungkin yang bisa kebayang ke data sampai saat ini ya eksis? Kalau update terakhir yang jelas kita nggak terdata, tapi dari tahun 2003 itu sekitar 250 jamaah, dan secara data 250.000. 250.000. Oke. Itu dari KW9, belum dari KW-KW yang lain, dan belum dari kelompok lain termasuk HTI, termasuk Ikhwanul Muslimin, termasuk ada Khilafatul Muslimin. Sekarang muncul lagi NKRI, Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah, yang ya semuanya mengklaim bahwa apapun makanannya solusi khilafah atau negara Islam. Jadi ya kita hormati mereka, tapi tetap kita harus juga bersama-sama sadari bahwa menurut saya kemerdekaan ini telah diperjuangkan oleh para ulama juga. Oke. Tugas kita tinggal mengisi kemerdekaan. KW1 di mana dan apa itu tugasnya? Tahu nggak KW1, KW2, KW9 kan yang di Ya. Indramayu. KW1 di Jawa Timur, KW2 Jawa Tengah, sampai KW7 Lampung, KW8, terus KW9 di Jakarta. Jadi KW itu komandan wilayah, dan sekarang menjadi identitas. Bahkan KW-KW yang lain sekarang semua memusuhi KW9. KW9 karena memang dianggap Panji Gumilang ini kan orang yang cerdas, organisasi, bisa mencari simpati masa anak muda untuk bergabung di sana. Totalitas dengan konsep iman, hijrah, jihad ini akar batang buah iman, hijrah, jihad. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nah ini Tapi KW-KW itu ternyata mereka bukan jadi kerucut gitu ya. Jadi KW 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya mereka kerucut. tidak bersatu, mereka saling putar pecah belah juga. KW2 yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar ini juga dulu ya terjadi konflik, dan akhirnya bermasalah dengan aparat, lari ke Malaysia, terus ke Afghanistan menjadi JI. Sampai ke Afghanistan ini masih pakai nama DI atau NII sebenarnya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia memang ya ibu kandung kelompok terorisme, ibu kandungnya NII. Dan menjadi Ikhwanul Muslimin itu kan anaknya dan Muhammad Hasan. Jadi Hibin Aludin ini kan bawanya tangkap, biar nggak ditangkap lari ke Mesir, balik ke Indonesia, bikin namanya Ikhwanul Muslimin Indonesia, bikin partai. Ya sebenarnya nggak jauh juga kan. Tadinya awalnya lokal yang bergabung dengan ideologi transnasional. Dalam Jakarta itu bawa siapa? Yang KW berapa tadi? 9, Jakarta Raya. Jakarta ini 9. 9. Bukan Indramayu. Indramayu itu ibu kotanya. Oke. Ibu kota NII. Di Al Zaitun itu kita anggap sebagai ibu kota. Jadi sentralnya. Dan menurut kita Islam akan bangkit di sana karena seluruhnya fasilitas dan sudah tersedia di sana. Ada rutinitas mereka berarti antar pemimpin KW untuk bertemu di Indramayu itu? Ada rapat. Jadi konsolidasi, termasuk tadi rapat tahunan itu. Rapat tahunan untuk memecahkan persoalan bangsa negara Islam Indonesia. Siapa presidennya sekarang? Kalau KW9 masih Panji Gumilang. Kalau untuk keseluruhan? Keseluruhan. Sekarang orang-orang yang lapor ke kita, ini kita tanyain, coba tanya siapa pemimpin kalian yang tertinggi. Nggak ada yang pernah dapat. Alasannya, kalau kalian sholat di perjalanan, imam sudah 2 rakaat sementara sholat zuhur, apa yang akan kalian lakukan? Tanya imam zuhur sholat atau menjadi makmum masbuk. Jadi kalau jenengan kalau sholat di perjalanan, sholat zuhur, imam sudah dekat, tanya imam atau langsung makmum masbuk? Ya langsung makmum. Ya, jadi negara Islam belakangan, jadilah makmum yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Sholatnya selesai, nanti kamu bakal tahu siapa imamnya. Kalau negara Islam sudah menang, kamu bakal tahu besok presiden. Jadi sekarang jadilah jamaah yang baik, makmum masbuk. Sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Jadi kita kayak kerbau di cokok hidungnya, seperti robot yang siap diperintah kapanpun oleh pimpinan. Karena bagi kita perintah pimpinan itu perintah Allah. Pimpinan kita itu adalah wakil Allah di muka bumi. Kalau sekarang jadi pejabat, ada nggak yang alumni sana KW mana tadi? Belum monitor saya. Belum monitor.
jadi mungkin menteri atau apa gitu. Tapi cuman tadi kan kalau Bang bilang mereka pejabat negara itu banyak yang masuk ke sana untuk nyumbang sebagainya gitu. Kalau saya berhusnuzon saja, pejabat itu mungkin nggak tahu persoalan ini, mereka melihat pesantren mewah lalu datang ke sana. Ya, kalau orientasi politik, ya ini kan dalam dunia politik demokrasi, siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh kandidat lah gitu ya. Iya. Nyari suara. Nah, sekarang one man one shop, satu orang suara tukang becak dengan satu orang ulama kan misalnya. Di sini kan sudah punya masa besar dan ini sistem komando. Tunjuk aja komandannya. Panji Gumilang, suaramu ke partai A, partai A. Tapi kami tidak mau masuk orang. Kita bicara bahwa ini adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang berjuang. Mari kita sadari, kita sudah terjebak, kita sudah tersesat. Mari kita kembali. Tapi mau masuk ke pesantren itu harus pakai paspor sendiri gitu katanya, itu memang benar ya? Enggak, ada infak memang. Infak itu iuran paksa. Oh. Jadi dan kita di sana itu nggak bisa ini loh, nggak bisa bebas. Kita nanti masih akan dikawal. Biasa kalau satu Muharram boleh masuk bebas ke sana kok. Bisa kadang-kadang ada apa namanya wisata rohani ke sana dari ibu-ibu dari masyarakat yang masuk nggak masalah. Diperbolehkan kok umum. Tapi yang pakai kartu paspor sendiri itu nggak benar ya? Enggak. Kita ada infak memang. Infak. Ya kalau satu Muharram untuk yang anggota ini punya kayak Anda pengenal gitu kan. Tapi kalau orang luar bisa masuk juga ke sana. Umum kok. Sebenarnya gampang deteksi juga ya semuanya kalau ada tanda ada ini. Iya kan logikanya. Ya tapi kan itu kan tanda tanya internal saja sebenarnya. Kalau bicara negara Islam ini kan harus bicara struktur. Punya lembaga negara, punya lambang negara, punya bendera, punya struktur. Lah ini kan mereka hanya mengklaim punya wilayah tapi nggak punya wilayah. Masih numpang juga di NKRI. Mereka ada menteri-menteri juga ya? Menteri-menteri lengkap. Wah, RT, RW, lurah, camat, gubernur sampai presiden sudah lengkap mereka. Mengaku berhayal dirinya menjadi seorang menteri, menjadi seorang pejabat-pejabat negara. Makanya nyari pajaknya ya, orang biasa tadinya menjadi menjadi masyarakat biasa tiba-tiba menjadi pejabat negara ini kan suatu reward penghargaan. Oh ya luar biasa kita menjadi pejabat, walaupun itu hanya hayalan saja. Nah ya kan orang yang kalau bilang yang mau teriak negara Islam khilafah menurut saya itu orang-orang yang berkhayal. Tapi dibayar nggak sih mereka yang jadi gubernur jadi ini? Dibayar dan dapat sembako. Tapi gajinya selalu naik. Naik artinya gajinya misalnya cuma 1 juta, infaknya 100 juta. Oh gitu. Naik ke infak. Dapat apa pahala? Jadi kalau boleh dikatakan jahat dan kasar, orang yang berimajinasi tentang negara Islam atau khilafah itu seperti orang onani. Gak ada yang ngelarang. Dan memang banyak dilakukan banyak orang, tapi dalam agama kan itu dianggap berdosa, membuang-buang benih dan bibit gitu kan. Mereka dan kita lihat fakta banyak di sosial media, di tempat-tempat ibadah banyak orang berorasi tentang keagamaan, tidak semuanya orientasinya adalah mengarah kepada kebaikan. Banyak yang faktanya kita lihat tempat-tempat ibadah sekarang provokasi, ujaran kebencian, hujatan, caci maki. Jadi kita ngelihat sisi keagamaan, akhlaknya itu di mana, kadang-kadang kita bingung. Oke Bang, terakhir ini udah makin lama kita pembicaraan. Beritanya adalah bagaimana para generasi muda milenial yang sekarang mungkin banyak menjadi sasaran, atau mungkin warga yang sudah nggak milenial juga, sudah nggak milenial, udah berumur itu, biar mereka tidak terjebak dalam rayu-rayuan ini. Bagaimana mereka cara menghindari atau cara mendeteksi dulu, wah ini kayaknya kelompok nggak benar nih, ini itu. Gimana caranya? Ya, yang jelas yang pertama kita harus belajar kepada ulama tentang agama yang paripurna. Kalau sudah sedikit menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, negara ini tauhid, negara ini salah, solusinya negara Islam, solusinya khilafah, harus kita segera tabayun, cek dan cross check informasi yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan kita menjadi pelaku hoax karena kita turut menyebarkannya. Karena di hari ini di era media sosial informasi begitu cepat, di samping yang positif, yang negatif juga banyak. Jadi kalau kita tidak tabayun, tidak cross check, ya
kita akan rugi di sini dan kita akan merugikan orang lain karena informasi yang hoax kita sebar itu merugikan orang lain. Yang waras itu jangan diam. Jadi kalau yang waras diam, maka orang-orang yang menjadi korban ide radikalisme ini mereka akan berjaya. Jadi agama itu tolak ukurnya akhlak, tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi kalau beragama kita menjadi pemarah, berarti kita belajar agama dengan orang yang salah. Jadi agama itu mengajarkan kita cinta. Ketika bicara cinta itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Tidak ada namanya dendam, tidak ada namanya kebencian. Karena semua sepakat, semua agama itu bicara tentang cinta. Kalau sudah misalnya menemui itu dan dia bingung kemana, tadi abang bilang punya NII Crisis Center. Gimana cara menghubungi di situ? Kita ada di media sosial, kita ada di Facebook, kita ada di website. Cuman memang kita orang yang gaptek, nggak terlalu bagus. Nanti kita tulis di situ ya. Boleh. Ini ya. NII Crisis Center hotline kita, dan langkah yang kita lakukan di NII Crisis Center ada 3 langkah. Yang pertama kita identifikasi. Laporan yang masuk kita saring ini. Kita identifikasi dari jaringan mana, terus dia latar belakangnya apa, kan dari kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan guru, orang yang di kos-kosan di pinggiran Jakarta ini banyak sekali yang terpapar. Jadi ada yang kalangan artis, yang kalangan pejabat, kalangan aparat. Jadi kita identifikasi, lalu kita investigasi. Oh iya, si A ini runutannya kemana, arahnya kemana, apakah ini NII yang KW9 atau NII yang lain, atau bahkan sudah yang mengarah kepada terorisme. Jadi kita identifikasi, kita investigasi supaya kita bisa menentukan ini sebenarnya penyakitnya apa. Nah, ketika sudah investigasi, baru kita rehabilitasi, tentunya dengan obat yang benar, karena tidak semua bisa kita tangani dengan cara yang sama walaupun doktrinnya sama. Bayar nggak itu nanti orangnya? Kita bukan pekerjaan, insya Allah kita bersama kawan-kawan NII Center kita siap mengabdikan diri, kita gratis. Karena bagi saya dan kawan-kawan mengurusi ini bukan pekerjaan, ini kehidupan kami. Kami bisa keluar, itu sebuah anugerah. Kami merasa terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah yang menerima kami kembali. Dan ya sebagai bukti bela negara kami berbuat semampu kami. Kami menyadari, kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Kementerian dan lembaga mungkin sudah berbuat tentang pencegahan, cuman memang menurut saya itu masih minim. Ibarat menyalakan api, mereka yang katakan radikal itu obor, kita yang moderat itu masih lilin. Jadi nggak imbang. Dan menurut saya ya satu-satunya kita harus bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab apa, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Sampai hari ini sudah sejak kapan dan sampai hari ini sudah berapa banyak yang ditangani? Ribuan yang sudah lapor ke kita, cuman kita identifikasi kadang-kadang permasalahannya kan bukan masalah NII saja. Kadang-kadang anak pergi dari rumah, memang hanya punya masalah keluarga dengan temannya. Ya sudah ratusan yang kita tangani, dan sebenarnya kita berharap orang-orang yang kita tangani itu bersama-sama dengan kita, melawan bersama. Karena kalau yang tahu masalah kita diam, bagaimana masyarakat lain yang menganggap bahwa negara Islam itu hanya ilusi, negara Islam itu hanya konspirasi. Padahal ini fakta terjadi di masyarakat, sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kalau saya bilang itu NII negara impian iblis. Ya karena hanya iblis yang mengendaki kerusakan, gitu kan. Jadi, tapi kita pahami bahwa kadang orang tua melihat anaknya sudah sadar, Mas, anak saya biar kuliah lagi, biar anak saya kerja lagi. Kalau bergabung dengan Mas kan takutnya nanti malah diteror atau nanti jangan-jangan bisa baik lagi. Ya kita pahami. Tapi kembali lagi kita punya tanggung jawab yang besar, apalagi di era modern ini kita berhadapan dengan teknologi yang cukup canggih. Ya kita harus manfaatkan untuk hal-hal yang positif supaya bermanfaat untuk kita dan masyarakat.